Renungan kita pada hari ini diambil dari buku Doa bab 31, judulnya Meminta untuk Memberi. Kristus secara terus-menerus menerima dari Bapanya sehingga ia dapat menyampaikannya kepada kita. Firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, ia berkata, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 14 ayat 24. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Matius 20 ayat 28. Tidak hanya bagi dirinya, tetapi bagi yang lain. Ia hidup dan berpikir dan berdoa. Dari waktu yang berjam-jam ia gunakan bersama Tuhan, pagi demi pagi ia membawa terang surga kepada mereka yang mendengar dia. Setiap hari ia menerima baptisan baru dari Roh Kudus. Setiap pagi dini hari, Tuhan membangunkan dia dari tidurnya, lalu jiwanya serta bibirnya diurapi dengan kasih karunia, agar ia dapat memberi kepada orang lain. Kepadanya diberikan langsung kata-kata dari istana surgawi, kata-kata yang ia ucapkan kepada yang letih lesu dan tertindas. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku, katanya, lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Yesaya 50 ayat 4. Murid-murid Kristus sangat terkesan oleh doa-doanya dan kebiasaannya bersekutu dengan Tuhan. Suatu hari setelah sejenak terpisah dari Tuhannya, mereka menemukan dia kusyuk berdoa. Sepertinya tidak sadar akan kehadiran mereka, ia terus berdoa dengan nyaring. Hati murid-murid sangat tergugah. Saat ia selesai berdoa, mereka berkata, "Tuhan, ajarkan kami berdoa." Menjawab mereka, Kristus mengulangi doa Bapa kami, sebagaimana ia telah berikan dalam khotbah di atas bukit. Kemudian dalam sebuah perumpamaan, ia menggambarkan pelajaran yang ingin diberikannya untuk mengajar mereka. Jika seorang di antara kamu, ia berkata, pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara." Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Di sini Kristus menggambarkan sang pemohon yang meminta agar ia dapat memberi lagi. Dia harus memperoleh roti. Kalau tidak, ia tidak dapat memberikan keperluan orang yang letih kemalaman dalam perjalanan. Walaupun tetangganya tidak mau diganggu, dia tidak berhenti memohon. Temannya berubah pikiran, dan akhirnya ketekunannya terbalas, keinginannya terpenuhi. Dengan cara itulah para murid harus mencari berkat dari Tuhan. Dalam memberi makan orang banyak dan ketika mengkhotbahkan tentang roti dari surga, Kristus telah menyampaikan pekerjaan mereka sebagai para perwakilannya. Mereka harus memberikan roti kehidupan kepada orang-orang. Ia yang telah menetapkan pekerjaan mereka melihat betapa sering iman mereka akan diuji. Seringkali mereka akan dihadapkan pada posisi yang tak diharapkan dan akan menyadari kekurangmampuan mereka sebagai manusia.
Jiwa-jiwa yang lapar menginginkan roti kehidupan akan datang kepada mereka, dan mereka akan merasa diri miskin dan tak berdaya. Mereka harus menerima makanan rohani, atau mereka tidak akan memiliki apapun untuk diberikan. Tetapi mereka tidak boleh membiarkan satu jiwa pergi tanpa diberi makan. Kristus mengarahkan mereka kepada sumber persediaan itu. Orang didatangi oleh temannya untuk persediaan makanan. Bahkan di jam yang tidak memungkinkan di tengah malam, tidak mengusirnya. Dia tidak memiliki apa-apa untuk dihidangkan baginya. Tetapi dia pergi kepada seseorang yang memiliki makanan dan mendesak permohonannya sampai tetangganya memenuhi kebutuhannya. Dan apakah Tuhan yang sudah mengutus hamba-hambanya untuk memberi makan kepada orang yang lapar tidak akan memenuhi keperluan mereka bagi pekerjaannya sendiri? Tetapi tetangga yang mementingkan diri dalam perumpamaan ini tidak menggambarkan karakter Tuhan. Pelajaran diambil bukan oleh persamaan tetapi perbedaan. Seorang yang mementingkan diri akan mengabulkan permohonan yang mendesak untuk membebaskan dirinya dari orang yang mengganggu tidurnya. Tetapi Tuhan senang untuk memberi. Ia penuh dengan belas kasihan dan ia rindu untuk memenuhi permohonan mereka yang datang kepadanya dalam iman. Ia memberikan kepada kita sehingga kita boleh melayani orang lain dan kemudian menjadi seperti Dia. Kristus menyatakan, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan." Sang Juru Selamat melanjutkan, "Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang terbaik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, Kristus mengajarkan kepada kita untuk menyebut Dia dengan sebuah nama yang baru, sebuah nama yang dijalin dengan hubungan yang paling erat dari hati manusia. Ia memberikan kepada kita kesempatan untuk memanggil Tuhan yang kekal, Bapa kami. Nama ini dengan berbicara kepadanya dan mengenai Dia adalah suatu tanda kasih kita dan percaya kita kepadanya, dan sebuah janji akan kepeduliannya dan hubungannya dengan kita. Berbicara ketika meminta akan berkat dan kemurahannya adalah seperti musik dalam telinganya, sehingga kita mungkin tidak berpikir bahwa merupakan sebuah asumsi untuk memanggil Dia dengan nama ini. Ia telah mengulanginya terus-menerus. Ia ingin agar kita mengenal nama itu. Tuhan menganggap kita sebagai anak-anak-Nya. Ia telah menebus kita dari dunia yang ceroboh ini dan telah memilih kita untuk menjadi anggota keluarga kerajaan, putra dan putri Raja Surgawi. Ia mengundang kita untuk percaya kepadanya dengan kepercayaan yang lebih dalam dan lebih kuat daripada kepercayaan seorang anak kepada bapaknya yang di dunia ini. Orang tua mengasihi anak-anaknya, tetapi kasih Tuhan lebih besar, luas, dan dalam dibandingkan kasih yang dapat diberikan oleh manusia. Tidak dapat diukur, sehingga ketika orang tua duniawi mengetahui bagaimana memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, terlebih lagi Bapa di surga memberikan Roh Kudus bagi mereka yang meminta kepadanya. Pengajaran-pengajaran Kristus mengenai doa harus dipikirkan dengan seksama. Ada sebuah pengetahuan ilahi di dalam doa, dan ilustrasi-ilustrasinya menunjukkan prinsip-prinsip yang semua orang perlu pahami. Ia menunjukkan bagaimana roh yang benar dari doa,
Ia mengajarkan pentingnya bertekun dalam menaikkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan, memberikan kepastian kepada kita tentang kerelaannya untuk mendengar dan menjawab doa. Doa-doa kita janganlah merupakan permintaan yang mementingkan diri, semata-mata untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita perlu meminta agar kita dapat memberi. Prinsip kehidupan Kristus haruslah menjadi prinsip kehidupan kita. Bagi mereka, katanya, berbicara mengenai murid-muridnya, aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 19. Pengabdian yang sama, pengorbanan diri yang sama, penyerahan yang sama terhadap pernyataan akan firman Tuhan yang terlihat dalam Kristus harus terlihat dalam pelayan-pelayannya. Misi kita kepada dunia bukanlah untuk melayani atau menyenangkan diri kita sendiri. Kita perlu memuliakan Tuhan dengan bekerja sama dengannya untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Kita perlu meminta berkat dari Tuhan sehingga kita dapat menyampaikannya kepada orang lain. Kapasitas dalam menerima dapat dipertahankan dengan memberi. Kita tidak dapat terus-menerus menerima berkat surgawi tanpa menyampaikannya kepada orang yang ada di sekeliling kita. Di dalam perumpamaan yang memohon telah ditolak berulang-ulang, tetapi dia tidak melepaskan tujuannya. Begitu juga doa kita tidak selalu kelihatan dijawab dengan segera. Tetapi Kristus mengajarkan supaya kita tidak boleh berhenti berdoa. Doa tidak mengerjakan perubahan apapun pada Tuhan. Doa membuat kita selaras dengan Tuhan. Ketika kita menyampaikan permohonan kepadanya, Ia bisa melihat bahwa kita perlu menyelidiki hati kita dan bertobat dari dosa. Oleh karena itu, Ia membawa melalui ujian dan pencobaan, Ia membawa kita melalui penghinaan, agar kita dapat melihat apa yang menghalangi pekerjaan Roh Kudus-Nya melalui kita. Ada syarat-syarat agar janji-janji Tuhan dilaksanakan, dan doa tidak dapat menggantikannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Kristus, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 15 dan 21. Mereka yang membawa permohonan-permohonannya kepada Tuhan menuntut janjinya sementara mereka tidak memenuhi syarat, menghina Yehova. Mereka membawa nama Kristus sebagai otoritas untuk dipenuhinya janji, tetapi mereka tidak melakukan hal-hal yang akan menunjukkan iman dalam Kristus dan kasih kepadanya. Banyak orang mengorbankan syarat penerimaan dengan Bapa. Kita perlu memeriksa dengan seksama tindakan percaya ketika kita mendekati Tuhan. Jika kita tidak menurut, kita membawa sebuah cek untuk dicairkan ketika kita tidak memenuhi syarat-syarat yang membuatnya dapat dicairkan. Kita menyampaikan kepada Tuhan janji-janjinya dan memintanya untuk memenuhinya. Ketika melakukan hal tersebut, Ia akan tidak menghormati namanya sendiri. Janjinya adalah, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Dan Yohanes mengatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. 1 Yohanes 2 ayat 3-5. Satu dari perintah Kristus yang terakhir kepada murid-muridnya adalah, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Apakah kita menuruti perintah ini, atau apakah kita sedang memanjakan karakter yang kasar dan tidak seperti Kristus?
Jika kita telah mendukakan atau menyakiti orang lain, adalah tugas kita untuk mengakui kesalahan kita dan mencari perdamaian. Ini adalah suatu persiapan yang penting sehingga kita dapat datang di hadapan Tuhan dalam iman untuk meminta berkat-Nya. Ada masalah lain yang terlalu sering diabaikan oleh mereka yang mencari Tuhan dalam doa. Sudahkah engkau jujur kepada Tuhan? Melalui Nabi Maleaki, Tuhan berkata, "Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu." Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, "Dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku." Tetapi kamu berkata, "Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau?" Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Maleaki 3 ayat 7 dan 8. Sebagai pemberi dari setiap berkat, Tuhan menuntut suatu bagian khusus dari semua yang kita miliki. Ini adalah persediaannya untuk mendukung pekabaran Injil. Dan dengan mengembalikannya kepada Tuhan, kita harus menunjukkan penghargaan kita atas karunia-karunia-Nya. Tetapi jika kita menahan darinya yang merupakan miliknya, bagaimana kita dapat mengharapkannya untuk mempercayakan kepada kita perkara-perkara surga? Mungkin inilah rahasia dari doa yang tidak dijawab. Tetapi Tuhan dalam belas kasihan-Nya yang besar siap untuk mengampuni. Dan Ia berkata, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam." Maleaki 3 ayat 10-12. Demikian juga dengan setiap tuntutan Tuhan yang lain. Semua pemberiannya dijanjikan dengan syarat penurutan. Tuhan memiliki surga yang penuh dengan berkat bagi orang yang mau bekerja sama dengannya. Semua orang yang menurut Dia dapat dengan keyakinan menuntut kegenapan janji-janjinya. Tetapi kita harus menunjukkan percaya yang teguh dan tidak menyimpang kepada Tuhan. Seringkali Ia bertangguh untuk menjawab kita, untuk menguji iman kita atau menguji kemurnian dari keinginan kita. Setelah memohon berdasarkan firman-Nya, kita harus percaya janjinya dan mendesak permohonan-permohonan kita dengan sebuah tekad yang tidak akan disangkal. Tuhan tidak berkata, "Mintalah sekali dan kamu akan menerima." Dia meminta kita untuk meminta. Dengan tidak lelah, teguhlah di dalam doa. Meminta dengan teguh membawa si pemohon ke dalam sebuah sikap yang lebih sungguh-sungguh dan meningkatkan kerinduannya untuk menerima hal-hal yang dia minta. Kristus berkata kepada Marta di kubur Lazarus, "Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Yohanes 11 ayat 40. Tetapi banyak orang yang tidak memiliki iman yang hidup. Inilah alasan mengapa mereka tidak melihat kuasa Tuhan yang lebih. Kelemahan mereka merupakan akibat ketidakpercayaan mereka. Mereka lebih beriman di dalam usaha mereka sendiri daripada dalam usaha yang Tuhan lakukan bagi mereka. Mereka berusaha menjaga diri mereka sendiri. Mereka merencanakan dan merancang, tetapi sedikit berdoa, dan memiliki kepercayaan yang sebenarnya hanya sedikit kepada Tuhan. Mereka berpikir bahwa mereka memiliki iman, tetapi hanya dorongan sesaat. Gagal menyadari kebutuhan mereka sendiri atau keinginan Tuhan untuk memberi, mereka tidak teguh dalam menaikkan permintaan-permintaan mereka kepada Tuhan. Doa-doa kita harus sungguh-sungguh dan teguh seperti permohonan teman yang membutuhkan yang meminta roti di tengah malam. Semakin sungguh-sungguh dan teguh kita meminta, semakin dekat persekutuan rohani kita dengan Kristus.
kita akan menerima berkat yang bertambah karena kita memiliki iman yang bertambah. Bagian kita adalah untuk berdoa dan percaya. Berjagalah dan berdoa, berjagalah dan bekerja sama dengan Tuhan yang mendengar doa. Ingat bahwa kami adalah kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Berbicara dan bertindaklah selaras dengan doamu. Hal ini akan membuat perbedaan yang nyata pada dirimu. Apakah ujian akan membuktikan imanmu asli, atau akan menunjukkan bahwa doa-doamu hanya sebuah formalitas? Apabila kekacauan dan kesukaran engkau hadapi, jangan mencari pertolongan dari manusia. Percayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Kebiasaan menceritakan kesulitan-kesulitan kita kepada orang lain hanya menjadikan kita lemah dan tidak mendatangkan kekuatan kepada mereka. Di atas mereka ditaruh beban kelemahan rohani kita yang tidak dapat mereka ringankan. Kita mencari kekuatan dari manusia yang bersalah dan fana, padahal kita dapat memperoleh kekuatan dari Tuhan yang tidak bersalah dan tidak terbatas. Engkau tidak perlu pergi ke ujung bumi untuk mencari hikmat, karena Tuhan dekat. Bukanlah kecakapan yang engkau miliki sekarang ini, atau yang akan engkau miliki nanti yang akan mendatangkan kesuksesan kepadamu. Tetapi yang memberi kesuksesan adalah apa yang dapat diperbuat Tuhan bagimu. Kita perlu mempunyai keyakinan yang kurang terhadap apa yang dapat dilakukan manusia, lalu lebih banyak menaruh keyakinan dalam apa yang dapat diperbuat Tuhan bagi setiap jiwa yang percaya. Ia ingin engkau menjangkau Dia melalui iman. Ia ingin memberikan pengertian kepadamu dalam perkara dunia dan juga dalam perkara rohani. Ia dapat mempertajam pikiran. Ia dapat memberikan akal budi dan kecakapan. Kerahkan talentamu untuk bekerja, minta hikmat dari Tuhan, dan itu akan diberikan kepadamu. Peganglah firman Kristus sebagai jaminanmu. Bukankah Ia telah mengundang engkau untuk datang kepadanya? Jangan pernah membiarkan dirimu berbicara dengan cara yang tidak berpengharapan dan dengan cara yang mengecewakan. Jika engkau melakukannya, engkau akan kehilangan banyak perkara. Dengan melihat penampilan luar dan mengeluh ketika kesulitan dan kesusahan datang, engkau memberikan bukti imanmu yang sakit dan lemah. Berbicara dan bertindak seolah-olah imanmu tak terkalahkan. Tuhan sangat kaya dalam sumber daya. Ia memiliki dunia ini. Pandanglah ke surga dalam iman. Pandanglah kepadanya yang memiliki terang dan kuasa dan kekuatan. Ada di dalam iman yang sejati sebuah prinsip yang tak tergoyahkan dan tertenggelamkan, dan sebuah tujuan yang teguh yang tidak akan dilemahkan oleh waktu atau kerja keras. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Ada banyak orang yang rindu untuk menolong orang lain, tetapi mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan rohani atau terang untuk dibagikan. Biarlah mereka menyampaikan permohonan mereka ke tahta kasih karunia, memohon akan Roh Kudus. Tuhan berdiri untuk setiap janji yang Ia telah lakukan. Dengan Alkitab di tanganmu, katakanlah, saya telah melakukan apa yang telah engkau katakan. Saya mempersembahkan janjimu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita tidak hanya berdoa dalam nama Kristus, tetapi juga oleh inspirasi Roh Kudus. Hal ini menjelaskan makna dari ungkapan bahwa Roh berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Doa-doa seperti inilah yang Tuhan rindu untuk menjawabnya. Ketika kita melayangkan doa dengan kesungguh-sungguhan dan penuh kekuatan dalam nama Kristus, di dalam kekuatan itu ada janji dari Tuhan bahwa Ia akan menjawab doa kita, jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Efesus 3 ayat 20. Kristus telah mengatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu.
Markus 11 ayat 24. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Yohanes 14 ayat 13. Dan Yohanes yang kekasih, dibawa inspirasi Roh Kudus, berbicara dengan jelas dan pasti. Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Jadi naikkan dengan sungguh-sungguh permohonanmu kepada Bapa dalam nama Yesus, Tuhan akan menghargai nama itu. Pelangi yang mengelilingi tahta adalah sebuah jaminan bahwa Tuhan itu benar, bahwa dalam Dia tidak ada ketidakpastian ataupun bayang-bayang penyelewengan. Kita telah berdosa terhadap-Nya dan tidak layak menerima perkenanannya, tetapi Dia sendiri telah menaruh dalam bibir kita permohonan yang sangat indah. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Yeremia 14 ayat 21. Ketika kita datang kepadanya mengakui ketidaklayakan dan dosa kita, Ia telah berjanji kepada dirinya sendiri untuk mendengar seruan kita. Kehormatan tahtanya dipertaruhkan bagi penggenapan firman-Nya bagi kita. Seperti Harun yang melambangkan Kristus, Juru Selamat kita menyandang nama dari segenap umat-Nya dalam hatinya di tempat yang suci. Imam besar kita mengingat semua kata-kata yang telah Ia gunakan untuk mendorong kita supaya percaya. Ia selalu mengingat perjanjiannya. Semua orang yang mencarinya akan menemukan. Semua orang yang mengetok, pintu akan dibukakan bagi mereka. Alasan tidak akan dibuat. Jangan menyusahkanku. Pintu sudah tertutup. Aku tidak mau membukanya. Tidak seorang pun akan diberitahu. Aku tidak dapat menolongmu. Mereka yang memohon di tengah malam untuk roti untuk memberi makan jiwa-jiwa yang lapar akan dipenuhi. Di dalam perumpamaan itu, orang yang mencari roti dari orang asing menerima sebanyak yang dia butuhkan. Dan dalam ukuran apa Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita dapat berikan kepada orang lain? Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Efesus 4 ayat 7. Malaikat-malaikat sedang melihat dengan ketertarikan yang dalam untuk melihat bagaimana manusia berhubungan dengan sesamanya manusia. Ketika mereka melihat seseorang menyatakan simpati seperti Kristus bagi mereka yang berbuat salah, mereka datang ke sisinya dan mengingatkan perkataan yang berbicara sama seperti roti hidup kepada jiwa itu. Jadi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Kesaksianmu yang asli dan sesungguhnya akan dijadikannya berkuasa dalam kuasa kehidupan yang akan datang. Firman dari Tuhan akan ada dalam mulutmu sebagai kebenaran dan kebajikan. Usaha pribadi bagi orang lain harus didahului oleh banyak doa pribadi, karena diperlukan hikmat yang besar untuk mengerti ilmu menyelamatkan jiwa. Sebelum berhubungan dengan manusia, berhubungan dulu dengan Kristus. Di tahta karunia surgawi terdapat persiapan untuk digunakan melayani manusia. Biarlah hatimu hancur karena kerinduan yang dimilikinya akan Tuhan yang hidup. Kehidupan Kristus telah menunjukkan apa yang dapat dilakukan umat manusia dengan mengambil bagian dalam sifat ilahi. Semua yang Kristus terima dari Tuhan juga dapat kita terima. Oleh karena itu mintalah dan terimalah. Dengan iman yang penuh ketekunan seperti Yakub, dengan ketekunan yang tidak menyerah seperti Elia, mintalah bagi dirimu sendiri semua Tuhan telah janjikan. Biarlah gagasan-gagasan mulia dari Tuhan melingkupi pikiranmu. Biarlah hidupmu dijalin melalui hubungan-hubungan yang tersembunyi kepada hidup Yesus. Ia yang telah memerintahkan terang itu untuk menyinari kegelapan, sedang berkenan menyinari hatimu, untuk memberikan terang pengetahuan dari kemuliaan Tuhan di dalam wajah Yesus Kristus. Roh Kudus akan mengambil perkara-perkara milik Tuhan ini dan menunjukkannya kepadamu, menyampaikannya sebagai suatu kuasa yang hidup ke dalam hati yang menurut.
Kristus akan menuntun engkau pada ambang pintu milik yang kekal itu. Engkau dapat melihat kemuliaan itu melampaui selubung dan mengungkapkan kepada manusia kecukupan yang berasal daripada Dia yang pernah hidup untuk mengadakan pengantaraan bagi kita. Demikianlah renungan kita pada hari ini yang diambil dari buku Doa, bab 31, judulnya Meminta untuk Memberi. Sampai jumpa di audio renungan berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.